Anak Mas Cokronanggolo. Maaf, Guru. Kenapa kamu lebih mementingkan Wingi daripada aku? Apa artinya ini? Kamu meminta bekal, tapi setelah aku akan berikan yang kamu minta, kamu malah berpaling. Kamu lebih mementingkan urusanmu dengan Niwingit. Maafkan saya, Guru. Pada suatu hari, Tumenggung Cokronanggolo memulai perjalanannya untuk mencari petunjuk dari sang guru. Namun, langkahnya terganggu oleh kehadiran Nyi Wingit, sosok mistis yang terus menertawakannya dengan nada mengejek. Suara tawa itu menggema di pikirannya, mengaburkan niat sucinya. Sesampainya di hadapan sang guru, Cokronanggolo kehilangan fokus, larut dalam gangguan yang ditimbulkan oleh Nyi Wingit. Sang guru yang menyadari ketidakhormatannya merasa terhina. Dengan penuh amarah, ia memutuskan meninggalkan Cokronanggolo, tak menghiraukan permohonan maaf yang tersampaikan di sela keputusasaan. Selamat tinggal. Guru! Mohon ampuni saya. Ampuni. Saya tidak bermaksud mengecilkan Guru. Jadi, Kanda tetap berangkat? Iya. Walaupun kemelut Katumenggungan belum teratasi. Iya. Walaupun Dinda sangat mengkhawatirkan keselamatan Kanda. Iya. Walaupun Dinda tidak mengizinkan Kanda. Iya. Di kediamannya, Ayu Sekarsari, istri Cokronanggolo, menyembunyikan kesedihan di balik wajahnya yang lembut. Suaminya tengah bersiap untuk bertempur melawan kekuatan besar dari Bakan Mangir atas perintah Mataram. Dengan hati yang berat, Cokronanggolo menitipkan gelar Tumenggung kepada putra mereka, Raden Sombo. Namun, Raden Sombo menerima tugas itu dengan senyum terselubung, melihat kesempatan untuk menduduki kekuasaan yang ditinggalkan ayahnya. Ayu Sekarsari hanya bisa menatap kereta perang suaminya menjauh, membawa serta harapan dan ketakutan yang berkelindan dalam jiwanya. Kanda tidak ingin mengatakannya. Tapi inilah kenyataannya. Tidak Kanda. Tidak. Maka dari itu, doa seorang istrilah yang sangat diharapkan seorang prajurit. Doa tulus, doa
dengan segenap penuh cinta yang akan membawanya kembali pulang. Saya akan selalu berdoa buat Kanda. Itulah yang Kanda harapkan, yang akan mengiringi jalanku. Kanda, Ya. Ayo. Dinda, Kanda berangkat. Jangan khawatir, Kanda akan kembali. Hati-hati ya. Jaga dirimu baik-baik. Kanda berangkat. Kanda pasti kembali, Dinda. Semuanya sudah siap, Romo. Kupasrahkan ketumunggungan ini padamu. Semoga kau menjadi anak yang bisa aku percaya. Saya akan menjaga Katumenggungan dengan segenap jiwa raga saya, Romo. sabar. Celaka Nyi Ratu! Celaka Nyi Ratu! Ada apa, Wingit? Tumenggung Cokronanggolo menyerang Mangir, Nyi Ratu. Sementara itu, Nyai Wingit melaporkan semua yang terjadi kepada Ratu Gendeng Permoni. Sang Ratu mendengarkan dengan tatapan tajam, lalu memperingatkan bahwa kutukan yang ia berikan akan terus membayangi Cokronanggolo kemanapun ia pergi. Nyai Wingit merasa puas mendengar pernyataan itu, namun perbincangan mereka ternyata menarik perhatian Nyi Roro Kidul. Sang Ratu Pantai Selatan, yang muak dengan kekacauan yang terjadi, mengalihkan perhatiannya pada Bayu Samudra, seorang pemuda yang tengah mengasah keterampilannya dalam kesunyian penuh dedikasi. Kanjeng Ratu. Kemangir? Jadi juga Kemangir. Iya Kanjeng Ratu, atas perintah dari Mataram.
Tapi kelihatannya mereka tidak akan pernah sampai ke Mangir. Mereka sudah bergerak, Kanjeng Ratu. Iya, tapi mereka tidak akan pernah sampai. Mohon maaf, Nyi Ratu. Mereka sudah berangkat dan tidak akan pernah sampai ke Mangir. Apakah ada yang membelokkan perjalanan mereka, Kanjeng Ratu? Karena tidak ada sejarahnya, Cokro Nanggolo menyerang Perdikan Mangir. Tidak akan pernah ada cerita Tumenggung Cokro Nanggolo berperang melawan Ki Ageng Mangir. Lalu, apa yang terjadi, Kanjeng Ratu? Atau kita perlu memberi bantuan agar perjalanan mereka sampai? Kita lihat saja. Tapi kelihatannya ini ada hubungannya dengan terbukanya jalan Bayu Samudro ke Katumenggungan. Koco Benggolo, alihkan pandanganmu ke Randu Alas. Sini Kodau, Kanjeng Ratu. Tidak biasanya seperti ini. Ini pasti dari Padepokan. Ya, dari Padepokan. Tapi Ki Penjalin tidak pernah punya murid banyak. Kalau begitu ini bukti bahwa dia bukan Ki Penjalin. Di sisi lain, di markas Kitaji Saketi, Bagus Seturodipo dan Kembang Tanjung memantau pergerakan lawan dari kejauhan. Kabar datang bahwa Jalugiri bersiap menuju Mangir, dan keduanya memperingatkan bahwa Taji Saketi sebaiknya tidak ikut campur. Namun, situasi memanas ketika Kembang Tanjung, dengan keberanian nekat, mencoba menyerang Taji Saketi. Sayangnya, kekuatannya belum mampu menandingi sang guru. Ia pun ditaklukkan dengan mudah dan dikurung sebagai hukuman atas tindakannya. Itu Ki Penjalin. Ya. Dia itulah Taji Saketi. Kamu yakin? Ya. Walau bertopeng, saya sangat mengenal. Cukup. Baiklah anak-anakku. Aku sangat puas dengan hasil latihan kalian akhir-akhir ini. Matahari sudah tinggi. Waktunya kalian istirahat. Kita ketemu lagi nanti sore. Baik. Ayo, kalian semua ikut aku. Cepat. Masuk. Ayo cepat. Tidak pernah saya duga kalau itu pintu rahasia. Dari mana ia bisa membangun ruang bawah tanah, kalau bukan dari harta karun pajak? Kalau begitu benar kata Tumenggung. Ya,
Tapi untuk apa itu? Untuk apa ruang bawah tanah itu? Rahasia itulah yang akan kita kuak. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Tetap pada misi. Aku untuk kematian ibu, adik dan pamomongku. Dan kamu, karena harta karun pajak. Ya. Hei, ada yang datang. Kamu tahu siapa dia? Tidak. Kamu tepat waktu, Kartomarmo. Ya, tepat waktu makan siang. Tidak apa, silakan. Mana yang kau suka ambil? Bagaimana latihannya? Sangat memuaskan. Bagaimana dengan Jalugiri? Untuk itulah saya buru-buru datang kemari. Ada perkembangan apa? Jalugiri. Tumenggung Cokronanggolo mendapat tugas resmi. Menyerang Mangir. Dia tidak akan berangkat. Kembang Tanjung pasti sudah berhasil membunuhnya. Itulah yang saya tidak ketahui. Di mana sekarang Kembang Tanjung berada. Tapi yang jelas saya lihat, Cokronanggolo memimpin barisannya menyerang Mangir. Kurang ajar. Ini tidak boleh terjadi. Jalugiri akan menjadi makin besar namanya kalau berhasil menyerang Mangir. Tidak. Ia harus dihalangi. Aku tidak mau ia berjasa untuk Mataram. Kalaupun harus berjasa, harus jadi utusan Mataram. Haji Saketilah orangnya, bukan Jalugiri. Roro Denok? Iya, Taji Saketi. Pembunuh ibu, adik dan pamomongku. Tidak. Itu salah paham. Dan aku kembali setelah lepas dari kerangkeng guamu, Taji Saketi. Mana peti perhiasan pajang yang kamu curi itu? Tolong keluarkan mereka. Kita keluarkan orang-orang kita. Tidak. Biar aku yang menanganinya. Saya datang atas nama sisa Laskar Pajang Sidumoyo, Taji Saketi. Mana harta karun itu? Kubur pikiran kalian untuk mendirikan kembali Pajang. Ini lawan guru tidak akan menang. Saya tidak tahu kalau guru punya simpanan itu. Hati-hati, terbelit sama dengan malapetaka yang mengandung racun ganas. Tidak usah takut. Tidak ada guru yang tega membunuh muridnya sendiri. Jangan sebut-sebut itu lagi. Kamu pembunuh. Kamu racuni aku dengan cerita-cerita bohongmu agar aku membenci ayah kandungku sendiri. Apapun yang terjadi, aku akan membalas. Mampukah kamu? Dasar bandel.
Kalian tidak akan kubuat mati. Tidur sajalah. Ini racun Lipan Il sangat berbahaya. Bisa membunuh kita, Dewa. Apa yang harus kita lakukan setelah ini? Gagalkan perjalanan jalur kiri ke Mangir. Baik. Ya, aku duluan. Kalian menyusul. Ya, ya. Keluar! Kalian semua ikut aku. Cukup, Koco Benggolo. Cukup. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Cukup. Ada lagi yang harus hamba perlihatkan, Kanjeng Ratu. Tidak, Koco Benggolo. Juga Tumenggungnya Mas Anggrah yang berkemah? Apalagi tentang dia. Lebih baik aku tidak melihatnya. Kenapa, Kanjeng Ratu? Persiapan perang yang dilakukan Ki Penjalin dan Tumenggung Cokronanggolo yang Masanggrah adalah awal sebuah peristiwa yang sangat mengerikan. Aku tidak ingin melihatnya. Tidak, Koco Benggolo, tidak. Kalau begitu, hamba pamit mundur, Kanjeng Ratu. Silahkan. Kanjeng Ratu, apa yang harus kami lakukan agar Sang Tumenggung bisa sampai ke Mangir dan mengukir jasa buat Mataram, Kanjeng Ratu? Cundo Manik, sudah berkali-kali aku katakan, tidak ada sejarahnya Tumenggung Cokronanggolo memerangi Mangir. Jadi adalah salah besar kalau kita cawe-cawe. Kita hanya akan menjadi penonton, Kanjeng Ratu. Iya, tapi penonton yang tidak perlu menonton. Penonton yang tidak perlu menonton. Iya, Cundo Manik. Aku tidak ingin menonton cerita sedih yang harus menimpa Tumenggung Cokronanggolo setelah ini. Makanya aku menyuruh Koco Benggolo menutup apa yang seharusnya bisa aku lihat. Kamu pembunuh. Kamu. Di jalanan sunyi, Cokronanggolo, dengan tekad yang menyala di matanya, menunggang kudanya menuju medan perang. Namun, langkahnya terhenti oleh Taji Saketi, yang telah lama menantangnya. Pertempuran dahsyat pun tak terhindarkan. Denting senjata memecah keheningan,
menyelimuti udara dengan aroma besi dan peluh. Meski bertarung dengan sekuat tenaga, Cokro Nanggolo akhirnya kewalahan menghadapi kekuatan besar Taji Saketi. Dalam keputusasaan, ia memanfaatkan celah kecil untuk melarikan diri. Apa kamu masih ingat padaku, Jalugiri? Kamulah penjaga harta Pajang yang mencuri hartanya sendiri. Dan aku heran, kenapa orang kuat seperti kamu memperdaya Roro Denok untuk membunuhku? Hah? Membunuh bapaknya sendiri? Kebencianku padamu tumpuk undung, Jalugiri. Kita dari guru yang sama. Tapi aku lebih mumpuni darimu. Tapi kedudukanku di Pajang berada 2 tingkat di bawahmu. Kalau itu yang dipersoalkan, aku lebih lama mengabdi di Pajang. Dan ragil kuning perempuan itu tega-teganya mencampakkan aku dan memilih kamu sebagai suami. Itulah cinta. Dan ini yang membuat aku harus balas dendam. Kenapa harus dendam? Hah? Kenapa kita tidak bersahabat seperti dulu? Seperti waktu kita masih satu perguruan. Kamu takut, Jalugiri. Kamu takut. Ada tugas yang lebih penting yang harus aku lakukan. Daripada sekedar balas dendam. Apa peduliku? Hadapi dulu aku. Kalau kamu selamat, kamu bisa pergi ke Mangir. Lindungi aku! Awas kamu, Jalugiri. Akan kukejar kemanapun kamu pergi. Namun, nasib belum berpihak kepadanya. Di tengah pelariannya, ia dihadang oleh Bayu Samudra, seorang pemuda penuh tekad yang ditugaskan untuk menghabisinya. Tanpa mengetahui siapa yang berdiri di hadapannya, Cokro Nanggolo terperangah. Setelah pertarungan sengit melawan Taji Saketi, kini ia dihadapkan pada musuh yang tak ia duga. Dalam kondisi lelah dan terluka, Cokro Nanggolo tak mampu bertahan lebih lama. Bayu Samudra menghunuskan pedangnya dengan hati yang berat, menuntaskan tugasnya tanpa menyadari bahwa pria yang ia lawan adalah ayah kandungnya sendiri, seorang ayah yang pernah mengorbankannya demi menghindari kutukan Nyi Wingit. Tragedi itu menjadi akhir yang pahit, menandai takdir kelam yang tak dapat dihindari. Tumenggung Cokro Nanggolo, mana istriku? Minggir! Mana Galuh Jendiniku? Minggir! Kamu rebut istriku, kamu Rahwono! Tabrak! Rahwono! Tabrak! Rahwono! Rahwono! Minggir! Iya! Siapa kamu? Hah? Kau pikir kamu ini siapa? Aku tidak peduli siapa kamu. Tapi saudaraku ini bilang, kamu telah merebut kekasihnya, Galuh Centini. Jangan dengar orang gila itu. Dia tidak gila. Dia menyatakan yang sebenarnya. Dia itu Dosa Muko, dia Rahwono, dia telah merebut cintaku. Ayo hajar dia, ayo. Hajar mereka! Yo! Iya!
Diam! Kamu tidak tahu berhadapan dengan siapa? Hah? Aku Tumenggung. Akan kuseret ke tiang gantungan. Awas kau. Dosa muka mati. Dosa muka mati.